Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali merasakan anugerah Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Dalam berbagai aktivitas kita, Tuhan telah menuntun kita. Untuk itu pada malam hari ini mari kita menyatakan syukur kita dengan merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa kepadanya. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap tuntunan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Baik itu dari pagi hingga malam hari ini kami percaya ya Tuhan bahwa semuanya itu tak lepas daripada tuntunan kasih Tuhan semata. Saat ini dengan penuh rasa syukur kami akan memahami bahkan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tuntun kami, urapi kami sehingga kami dapat mengerti bahkan memahami bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-33 hingga 35. Mazmur 104 ayat 33 hingga ayat yang ke-35, firman Tuhan, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renungan manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini tema perenungan kita yaitu manusia itu evil being atau citra Tuhan. Lihat buahnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur dalam perikop ini menutup perenungannya mengenai kisah penciptaan dengan pernyataan yang keras tentang orang berdosa dan orang fasik. Kita tahu bersama bahwa keseluruhan Mazmur 104 ini itu membahas mengenai bagaimana keagungan Tuhan dalam menciptakan seluruh ciptaannya. Baik itu menciptakan alam semesta ini, bahkan menciptakan kita, umat manusia yang dikatakan sebagai citra Allah. Nah tentunya ketika mendengar mengenai kisah penciptaan, kita sangat takjub akibat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tentunya ada banyak keteraturan yang terjadi sehingga membuahkan hasil yang sangat baik, membuahkan apa yang sangat indah untuk kita nikmati di alam semesta ini. Nah tetapi Bapak dan Saudara sekalian, di tengah-tengah keteraturan yang telah terjadi itu, nampaknya terjadi suatu kekacauan yang membuat keteraturan tersebut mulai memudar bahkan runtuh. Nah, pemazmur di sini menganggap ketidakteraturan itu atau kekacauan itu diakibatkan oleh adanya orang fasik ataupun orang-orang yang berdosa yang tidak menganggap bahwa dirinya adalah cerminan dari Allah itu sendiri. Kita sebagai manusia, sebagai umat ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, yang dikatakan sebagai citra Allah, tentunya adalah tugas yang sangat berat yang harus kita alami di kehidupan ini. Kita harus mencerminkan apa yang baik, apa yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, tetapi tentunya di setiap kebaikan yang ada pula yang dapat mengganggu kebaikan itu dapat terjadi. Sehingga kehadiran berbagai kekacauan ini membuat keteraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu seakan-akan menjadi runtuh seketika. Itulah di sini mengapa pemazmur dengan keras mengatakan bahwa setiap orang fasik dan orang-orang berdosa itu harus dimusnahkan di muka bumi ini. Sebab pemazmur tidak menginginkan bahwa dunia yang telah diciptakan dengan keteraturan ini dihancurkan seketika dengan orang-orang yang tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada dirinya.
Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar mengenai pernyataan yang tadi mengenai bagaimana keteraturan yang telah terjadi dan juga kekacauan yang terjadi, ketika kita menghubungkannya bahkan merefleksikannya dalam kehidupan beriman kita pada masa saat ini, kita pun mengalami masa-masa di mana kita mengalami keteraturan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kemudian kita pun mulai merasakan kekacauan yang melanda kehidupan kita, melanda setiap apa yang telah kita atur dengan sebaik-baiknya, meruntuhkan setiap kepercayaan kita. Tentunya kita pun akan merasa goyah sama seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Kita mungkin akan menjadi marah. Mengapa keteraturan yang telah kita ciptakan, kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang telah kita ciptakan, tiba-tiba dengan mudahnya dihancurkan dengan berbagai macam kekacauan yang terjadi. Kekacauan itu pun dapat hadir melalui orang-orang sekitar kita, melalui lingkungan kita, bahkan melalui diri kita sendiri. Itu sebabnya pada malam hari ini melalui perikop bacaan kita, melalui Mazmur 104 ini, kita mau diingatkan kembali oleh Tuhan melalui ayat bacaan kita bahwa mari kita bersyukur dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan di dunia ini, dan kita yang adalah citra Allah, yang adalah gambar dan rupa Allah di dunia ini, harus mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan Allah kepada kita untuk menjaga dan juga merawat alam ciptaan ini. Untuk itu, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayatnya yang ke-34, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Renungan yang manis adalah tindakan yang manis yang kita lakukan bagi Tuhan. Tindakan yang manis itu seperti apa? Yaitu tindakan ketika kita mau berbagi dengan sesama kita, ketika kita mau saling menolong, ketika kita mau saling membantu, tidak mengabaikan satu dengan yang lainnya, itu adalah suatu renungan yang manis. Renungan yang manis adalah bentuk ataupun buah dari apa yang telah kita syukuri dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan telah memberikan kita kehidupan yang layak, ketika Tuhan telah memberikan kita kebahagiaan, maka buatlah itu juga kepada sesama kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, dan itulah renungan manis kita kepada Tuhan. Renungan manis kita adalah tindakan kita terhadap sesama kita, dan juga adalah bentuk syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi citra Allah, mari kita menjadi gambar dan rupa Allah sebagai manusia, sebagai umat Tuhan yang tentunya memiliki tanggung jawab yang penuh atas tugas dan juga kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu menjaga kesejahteraan bumi ini dan juga tentunya menjaga ketentraman, bahkan kita saling merangkul satu dengan yang lainnya, bukan hanya kepada keluarga kita saja atau hanya kepada teman-teman terdekat kita saja, tetapi kepada setiap umat yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang ada di muka bumi ini. Sebab sesama kita adalah cerminan dari kita sendiri. Untuk itu tetap semangat, mari kita selalu memancarkan nilai-nilai positif di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, dan juga tentunya jangan lupa untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan yang telah diberikan bagi kita secara cuma-cuma. Untuk itu selamat berbahagia, selamat melanjutkan kehidupan ini, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman-Nya. Ibu, Bapak, Saudara, kita akan bersyukur lewat doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Sang Pencipta kehidupan kami, bersyukur ya Tuhan atas kehidupan, atas segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Terkhususnya dari pagi hingga malam hari ini Tuhan boleh menuntun setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami yang kami yakini bahwa tak terlepas daripada kasih setia Tuhan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur pada malam hari ini kami menaikkan doa syukur kami kepadamu, menaikkan segala apa yang menjadi kesukacitaan kami kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
Terkhususnya ya Tuhan, kami boleh merasakan kesehatan yang penuh, kami boleh merasakan sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa sukacita ini dan kesehatan ini akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang akan menjamah mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, baik itu dari perawatan keluarga maupun perawatan medis. Kami percaya Tuhan bahwa melalui semuanya itu, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh ini dapat merasakan kesehatan kembali yang tentunya hanya daripada Tuhan semata. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi sukacita kami, sehingga kami selalu diingatkan bahkan diajar untuk selalu bersyukur atas apa yang kami alami. Baik itu dalam sukacita maupun dalam duka cita, ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu memegang tangan kami dan tidak akan melepaskan kami. Sertai kami ya Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, bahkan dalam pendidikan-pendidikan kami, baik itu sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai anak-anak. Tuhan berkati kami semuanya sehingga kami selalu merasakan sukacita dan tak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sertai kami dalam ketika kami akan beristirahat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami dapat tidur dengan nyenyak, dan besok pagi jika Tuhan masih berkenan, kami akan kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan baru yang tentunya telah Tuhan sediakan bagi kami. Ini kami ya Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.